Tak lama kemudian Jaguar Paw dan sisa temannya yang tidak jadi dikorbankan digiring ke sebuah tanah lapang. Di sini akan diadakan sebuah permainan. Jika Jaguar Paw dan teman-teman bisa melewati tanah lapang ini, maka mereka bebas dan mereka pun segera dilepaskan, tapi akan diiringi oleh anak panah dan tombak. Beberapa teman roboh satu persatu, termasuk Jaguar Paw. Beberapa teman roboh satu persatu, termasuk Jaguar Paw. Ia pun terkena panah sang ketua suku. Salah satu anggota suku penyerang hendak melancarkan pukulan terakhir untuk Jaguar Paw. Kakinya ditangkap oleh si tumpul yang ternyata masih hidup. Lalu ia menyuruh Jaguar Paw lari. Jaguar Paw berpikir cepat. Ia segera mematahkan anak panah yang menancap di tubuhnya. Ketika pria penyerang itu menghampirinya, ia langsung menancapkan mata anak panah ke leher orang itu. Sejenak orang itu berdiri limbung lalu terjatuh tak bergerak. Lihat anaknya diam tak bergerak, marahlah sang ketua suku dan dia pun menghampiri anaknya sekaligus mengejar Jaguar Paw. Melihat apa yang terjadi, anak buah kepala suku itu pun rame-rame melontarkan anak panah dan tombaknya ke arah Jaguar Paw. Jaguar Paw tidak mempunyai waktu banyak untuk melayani mereka. Ia segera lari sekencang-kencangnya ke arah hutan. Sementara di belakangnya kepala suku dan anak buahnya mengejar dengan membawa amarah dan dendam yang menyala-nyala. Sekuat-kuatnya Jaguar Paw, akhirnya dia kelelahan juga ditambah dengan luka di perutnya. Dia pun sembunyi dengan menaiki sebuah pohon dan ketika ia sudah sampai di atas pohon, baru ia merasakan sakit perutnya. Sementara ketua suku dan anak buahnya terus berlari. Mereka tidak mengetahui keberadaan Jaguar Paw. Namun satu hal yang tidak dibawa oleh Jaguar Paw, lukanya yang terus mengeluarkan darah itu telah menetes dan tetesan darah itu mengenai salah satu anak buah kepala suku. Namun ia tidak merasakannya. Ia berlari terus. Untuk sementara Jaguar Paw dapat bernapas lega karena berhasil lolos dari kejaran kepala suku dan anak buahnya. Namun itu tidak berlangsung lama. Di hadapannya sekarang telah ada seekor anak jaguar. Kalau ada anak jaguar berarti ada induknya. Dan dugaan Jaguar Paw benar, di belakangnya telah merunduk seekor jaguar besar siap menerkamnya. Sementara kepala suku dan anak buahnya itu pun merasakan keanehan. Di depan tidak ada sekelebat pun bayangan Jaguar Paw. Mereka curiga. Salah satu anak buahnya yang bisa mencium jejak mengatakan kalau Jaguar Paw tidak melewati daerah ini. Dan ketika dia berbalik, ia melihat setitik darah di punggung temannya. Mereka pun mempunyai pikiran yang sama. Sekarang mereka mencari sambil melihat ke arah pepohonan. Sementara Jaguar Paw pun tidak bisa berdiam diri di atas pohon bersama jaguar. Sementara di belakangnya mengejar sang jaguar yang kelaparan. Sementara itu kepala suku menyuruh diam karena dia mendengar suara menuju ke arah mereka. Tanpa buang-buang waktu lagi, mereka segera berlari ke arah suara itu. Sementara jaguar itu semakin dekat dengan Jaguar Paw. Di sisi lain tampak mendekat satu orang anak buah kepala suku. Ia berlari memotong jalan hendak menyergap Jaguar Paw. Jaguar dan orang itu sama-sama semakin dekat dengan Jaguar Paw. Dan sampailah orang itu dan jaguar di persimpangan dan tanpa ampun jaguar itu menerkam anak buah kepala suku. Sementara Jaguar Paw lolos dari santapan jaguar. Melihat temannya menjadi santapan jaguar, teman-temannya rame-rame menghujani jaguar itu dengan pukulan dan tusukan tombak. Dan dia memerintahkan untuk mengejar Jaguar Paw sampai dapat. Akhirnya kembali terjadi kejar-mengejar antara Jaguar Paw dan kepala suku serta anak buahnya. Bahkan sampai jauh malam Jaguar Paw berlari. Di kejauhan Jaguar Paw melihat beberapa titik-titik cahaya menuju ke arahnya. Ternyata itu adalah cahaya obor kepala suku dan anak buahnya yang terus mengejarnya. Akhirnya setelah terjadi kejar-mengejar, kepala suku dan anak buahnya semakin dekat dengan Jaguar Paw. Sebatang anak panah yang lewat di depan hidungnya mengagetkan Jaguar Paw. Ia langsung mempercepat larinya dan saat itu juga berterbangan anak panah dan tombak serta bandil berlomba-lomba mengenainya. Namun Jaguar Paw masih berumur panjang, tidak satupun yang mengenainya. Jaguar Paw melanjutkan larinya dan kepala suku itu terus mengejarnya. Pada akhirnya sampailah Jaguar Paw di ujung jalan. Ujung jalan itu adalah sebuah sungai yang membentang dan air terjun yang tinggi. Tidak ada tempat untuk berlari lagi. Tidak ada tempat berlari lagi untuk Jaguar Paw. Namun kalau Jaguar Paw ingin selamat, ia harus melompati air terjun itu. Dan itu akan dilakukan oleh Jaguar Paw. Tidak ada waktu untuk berpikir karena kepala suku dan anak buahnya semakin dekat.
Jaguar Paw pun melompat ke bawah dan ternyata dia selamat. Dan Jaguar Paw pun mengatakan kepada kepala suku dan anak buahnya, "Ini adalah hutanku, aku adalah seorang pemburu. Aku dan ayahku telah berburu di hutan ini sejak kecil. Begitu pula yang akan aku lakukan bersama anakku." Melihat tantangan itu, kepala suku dan anak buahnya pun melompat ke air terjun dan kembali mengejar Jaguar Paw. Jaguar Paw tidak menyangka kalau mereka akan terjun juga. Namun naas bagi Jaguar Paw, ia lari tanpa melihat di depannya ada lumpur hidup dan ia pun terperangkap di situ. Sementara itu kepala suku dan anak buahnya telah berhasil terjun ke bawah. Satu-satu mereka berhasil dan mulai bergerak mengejar Jaguar Paw. Jaguar Paw yang terjebak dalam lumpur hidup berusaha menggapai apa saja yang dapat menarik tubuhnya. Ia berhasil menggapai sebuah ranting, namun ranting itu kurang kuat dan akhirnya putus. Tubuh Jaguar Paw pelan-pelan terhisap ke dalam lumpur. Namun semangat untuk hidup yang membara membuat perjuangan Jaguar Paw lepas dari lumpur itu pun membuahkan hasil. Pelan-pelan tubuhnya mulai terangkat dari lumpur hisap itu. Seluruh tubuhnya terasa lemah, namun ia tidak bisa berdiam diri di situ karena kepala suku dan anak buahnya tetap mengejarnya dan semakin dekat. Terbebasnya dia dari lumpur hidup membuat Jaguar Paw sadar dia tidak mungkin lari terus, dia harus melawan. Apalagi hutan ini adalah tempat dia lahir, tempat dia berburu. Seluk-beluk hutan ini telah dikenalnya. Sementara kepala suku tetap tidak mengendorkan niatnya untuk mengejar Jaguar Paw. Dan ini adalah salah satu bentuk perlawanan dari Jaguar Paw. Sarang lebah itu ia lemparkan ke arah kepala suku dan anak buahnya. Dan tanpa ampun, lebah-lebah yang marah karena sarangnya diganggu itu pun mengamuk dan menyengat. Jaguar Paw mulai menyusun siasat untuk melawan musuh-musuhnya yang mengejarnya. Ia menangkap seekor katak beracun dan mulailah ia membuat senjata sumpit yang jika mengenai musuhnya akan berakibat fatal. Dan selanjutnya ia menunggu kedatangan kepala suku dan anak buahnya lewat. Yang menjadi sasaran adalah anak buah kepala suku yang paling belakang. Beberapa duri yang sudah diolesi oleh racun katak pun hinggap di tubuh pria itu dan ia pun mulai limbung, tidak kuat lagi untuk berlari dan akhirnya ia roboh. Salah satu anak buah kepala suku itu kembali lagi untuk menolong temannya dan kebetulan dia adalah yang membunuh ayah Jaguar Paw lalu menatap senjata yang tergeletak di tanah. Jaguar Paw tidak menunggu lama, ia pun berlari untuk meraih senjata itu. Jaguar Paw menghindar sambil merebahkan tubuhnya untuk meraih senjata itu. Dan satu pukulan terakhir dari Jaguar Paw telah menamatkan riwayat hidupnya. Sementara kepala suku marah ketika dua orang anak buahnya tergeletak di tanah. Ia pun lari mengejar Jaguar Paw. Setelah mengejar Jaguar Paw, akhirnya sebuah panah menancap di dada Jaguar Paw. Perlahan-lahan kepala suku itu mendekati Jaguar Paw. Ia membuang busur panahnya dan mencabut pisau kebanggaannya. Ia pun berlari menuju ke Jaguar Paw. Kejadiannya begitu cepat dan kepala suku itu tidak menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini. Ternyata ini semua adalah rencana Jaguar Paw. Jaguar Paw memutuskan untuk pindah dari tempat yang lama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ia pun sempat melihat kapal-kapal yang berlabuh di pantai. Dengan demikian selesailah alur cerita film Apocalypto. Disarankan untuk menonton film full movie-nya karena film ini seru banget. Sampai ketemu di alur cerita berikutnya.